Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Hari ini saya akan membahas uji coba mandiri 4 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Yang diminta adalah urutan peristiwa cerita di atas yang tepat adalah. Nah, kalau ada soal semacam ini berarti kalian harus mengingat struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada dari abstrak hingga koda. Nanti kalian bisa baca lagi materinya. Nah, mana urutan peristiwa cerita di atas yang tepat? Kita lihat di opsi A sampai E, jawaban itu ada di nomor 2, 1, dan 3. Coba kita jabarkan satu-satu. Kita pilih dulu jawaban yang hanya menunjukkan satu angka, yaitu 1 dan 3. Kita coba yang D terlebih dahulu. Keluar dari penjara, nah jelas itu tidak mungkin, karena itu tidak mungkin dalam pengenalan cerita. Ya. Sekarang yang E, batin Robert berkonflik sendiri. Ya, batin Robert berkonflik sendiri. Ada kata konflik, berarti itu masuk ke dalam konflik, tidak mungkin di dalam orientasi. Tinggal A, B, dan C. Kita coba yang opsi A, 2, 3. Sesuai pesan Surapati, Robert diperlakukan istimewa, bahkan akhirnya dilepaskan dari penjara. Setelah itu batin Robert berkonflik sendiri, yang nomor 3. Jelas tidak nyambung ya. Berarti opsi A itu salah. Tinggal B dan C. Yang B, 21. 214 sama-sama 214, kita langsung ke 45 atau 43. Robert selalu diejek dan dicemooh sehingga timbullah kebenciannya pada company yang memperlakukannya sebagai orang hina. Mana yang sesuai dengan nomor 4 lanjutannya? Apakah 5? Apakah 3? Coba kita lihat yang nomor 5. Robert terombang-ambing antara memilih menjadi orang Belanda atau orang Indonesia Jawa. Jelas itu tidak mungkin ya, karena itu adalah akhir dari cerita tersebut. Berarti kalau nomor 5 sebagai akhir, jawabannya adalah yang C. Sekarang soal nomor 2. Cermati kalimat berikut. Anak kedua Pak Kijo memenangi kejuaraan tolak peluru yang diselenggarakan oleh Popda SMK se-Kota Surakarta. Nah, kalian disuruh untuk memperbaiki tanda baca pada kalimat tersebut. Kedua itu harus dipisah dengan tanda hubung strip ya. Begitu juga dengan se-Kota Surakarta, itu juga harus dipisah dengan tanda baca strip. Sekarang soal nomor 3. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Majas yang dominan pada kutipan tersebut adalah, kutipan puisi tersebut, majas yang dominan itu majas apa? Jelas di situ terlihat jawabannya adalah personifikasi. Di situ ada kata tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya. Ada juga tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu adalah benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia. Bukan metafora, bukan membandingkan, bukan metonimia ya. Bukan anafora maupun epifora. Sekarang soal nomor 4. Kalian disuruh menulis catatan kaki. Ingat, catatan kaki nama itu tidak perlu dibalik, beda dengan daftar pustaka. Urutannya adalah nama, koma, judul, kurung buka, kota, titik 2, penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, halaman itu harus disingkat, ya. Terus ada nomor halamannya, selanjutnya adalah titik. Mana yang sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi? Berarti yang sesuai adalah yang
B. Ingat, catatan kaki itu beda dengan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka, nama orang harus dibalik ya. Selanjutnya, soal nomor 5. Dua kata yang tidak sesuai EYD pada teks tersebut adalah, di situ ada kata yang dicetak miring, reformasi. Reformasi itu benar ya, pakai F ya, bukan pakai V. Implementasi itu juga betul. Unik ya, unik juga betul. Sistematis. Nah, sistematis, sistematika atau sistematika. Sistem atau sistem. Yang betul adalah sistem. Berarti dua kata yang tidak sesuai EYD. Yang pertama itu adalah sistematis, pondasi yang sangat kuat. Juga salah ya kalau pondasi ya. Yang betul adalah fondasi. Berarti jawaban yang tidak sesuai dengan EYD itu adalah yang A, sistematis dan pondasi. Selanjutnya soal nomor 6. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, kita disuruh untuk menentukan tanda baca yang tepat. Oke, kita lihat. Soalnya, SEA Games merupakan ajang olahraga se-Asia Tenggara. Tadi se itu harus dipisahkan dengan tanda hubung strip ya. Berarti kita lihat mana yang dipisahkan dengan tanda hubung strip, yaitu C, D, dan E. Selanjutnya kita lihat lagi. Untuk membangun kebersamaan, menunjukkan sportivitas, mempererat persahabatan, meningkatkan prestasi masing-masing negara, dan memperteguh rasa saling pengertian. Itu kalau kita tidak beri tanda baca, kita membacanya akan lelah ya. Berarti mana yang harus dipisahkan? Nah, berarti untuk membangun kebersamaan, koma, menunjukkan sportivitas, koma, mempererat persahabatan, koma, meningkatkan prestasi masing-masing negara, koma, dan memperteguh rasa saling pengertian. Kalau lebih dari 2, berarti yang terakhir setelah koma baru ada konjungsi dan ya. Saya kira ini soal nomor 6 sudah sering kita lakukan atau kita kerjakan, jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakannya. Sekarang soal nomor 7. Perbaikan terhadap kesalahan penggunaan kata bercetak miring pada kalimat tersebut adalah, kata bercetak miringnya itu ada hadiah dan ekologi. Coba kita baca. Para peserta lomba fisika yang mendapat hadiah 1 sampai dengan 3, tidak mungkin ya 1 sampai dengan 3 itu hadiah ya, tapi juara ya. Selanjutnya akan mendapat kesempatan mengikuti olimpiade ekologi. Kalau fisika itu tidak mungkin ekologi tapi sains. Tidak mungkin juga linguistik. Linguistik itu adalah ilmu bahasa ya. Berarti yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 8. Penggunaan konjungsi yang salah pada teks tersebut adalah, berarti kalian disuruh mencari konjungsi yang salah pada teks tersebut. Kita coba baca kalimat pertama. Puluhan hektar lahan tambak, bahkan tanaman padi. Nah, di situ ada kata bahkan. Apakah betul bahkan digunakan? Salah ya, harusnya apa? Dan. Puluhan hektar lahan tambak dan tanaman padi di 2 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir akibat jebolnya tanggul. Maaf, salah tik ya. Jebolnya tanggul Sungai Pelalangan. Nah, kita lihat opsi A sampai E. Mana yang ada kata bahkan di awal konjungsi? Berarti opsi C. Langsung dapat jawabannya ya, berarti yang lain itu salah. Coba kita lihat tetapi. Tetapi itu ada di kalimat terakhir. Oh, 2 kalimat terakhir ya. Tetapi peristiwa tahun ini tidak sebesar tahun lalu. Coba kita baca kalimat sebelumnya. Jebolnya tanggul ini merupakan yang kedua terjadi. Tetapi itu harus diganti dengan namun. Namun peristiwa tahun ini tidak sebesar tahun lalu, bukan tapi. Berarti jawabannya C ya. Selanjutnya soal nomor 9.
Kalimat perbaikan tidak efektif yang terdapat pada teks tersebut adalah jembatan ini menghubungkan lorong kebingungan. Tidak mungkin kalau menghubungkan ada antara, karena menghubungkan berarti sudah menghubungkan dua tempat, tidak perlu kata antara. Dengan sebuah tempat yang memiliki sebuah kolam. Sebuah itu cukup ditulis satu kali. Sebuah tempat yang memiliki kolam yang sangat indah. Berarti jelas jawabannya adalah A. Sekarang adalah soal nomor 10. Simpulan paragraf tersebut. Kita disuruh mencari simpulan. Kalau semacam ini kita tidak menemukan di akhir kalimat ada jadi, oki, osi ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu maka harus dibaca secara keseluruhan. Kalau kalian baca secara keseluruhan, simpulan paragraf tersebut itu ada di opsi A. Makanan yang dikonsumsi akan memengaruhi suasana hati seseorang. Oke, itu penjelasan dari Mem Dita mengenai uji coba mandiri 4. Selamat berprogres, semoga ada ilmu yang bisa kalian serap dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.